motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol ini, keyakinan keras, dan yang terakhir adalah segitiga Indonesia. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini meliputi beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, inovatif, dan bernalar kritis. Di sini sebelum ada perubahan paradigma ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini saya simpulkan bahwa kita sebagai pendidik itu tidak bisa mengontrol anak atau mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita sendiri hanya diri kita sendiri. Jadi untuk kita tidak bisa menuntut anak, tidak bisa. Kita hanya bisa memfasilitasi atau menuntut anak. Di sini ada perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol, yaitu yang dahulu stimulus respon, yaitu bahwa kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain, dan pemaksaan ada pada saat ujian gagal. Nah, setelah ada paradigma baru berubah menjadi teori kontrol bahwa kebutuhan peserta didik itu berbeda-beda, tidak sama, tidak bisa disamaratakan. Dan setiap perilaku itu memiliki tujuan. Dan yang tadi saya katakan bahwa yang hanya bisa mengontrol seseorang itu diri kita sendiri. Orang lain itu tidak bisa mengontrol diri kita, seperti itu. Di sini disiplin positif yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang positif yang diharapkan muncul pada peserta didik kita. Dan nilai-nilai kebajikan itu terdapat pada profil pelajar Pancasila, di mana tadi ada mandiri, kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan global, ada beriman dan bertakwa, gotong royong. Juga ada nilai-nilai kebajikan yang lain, misalnya disiplin, bertanggung jawab, saling menghargai, saling menghormati, tolong menolong, kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya. Nah, disiplin positif ini bertujuan menanamkan motivasi pada murid untuk menghargai diri sendiri berdasarkan nilai kebajikan untuk mencapai tujuan yang mulia. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ini mungkin yang sering kita lakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Untuk 2 motivasi ini, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan imbalan, ini adalah motivasi dari luar atau motivasi ekstrinsik. Motivasi ini biasanya kita berikan kepada anak, misalnya bisa
dengan konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu sifatnya tidak terencana atau secara tiba-tiba, bersifatnya satu arah. Biasanya diberikan dari pihak guru dan anak hanya menerima hukuman itu tanpa adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Biasanya hukuman ini sifatnya lebih ke fisik dan psikis. Sedangkan konsekuensi yaitu sifatnya terencana. Sudah ada kesepakatan antara guru dan murid. Murid dan yang telah mengetahui konsekuensi apa apabila peraturan itu dilanggar. Sedangkan restitusi yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu tentang apa yang mereka inginkan. Di sini mari kita tentukan bersama-sama nih, mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi. Sekarang kelihatan tidak ya? Kelihatan. Yang pertama yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman apa konsekuensi? Ya, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman, karena tidak adanya kesepakatan. Terus yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena setelah melakukan pelanggaran ada konsekuensinya, ada yang perlu dilakukan, ada tanggung jawabnya. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman, karena tidak ada hubungannya dengan apa yang dilakukan. Masuk terlambat malah disuruh lari. Itu yang dinamakan hukuman, tidak ada keterkaitan. Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensinya berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Terus murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Masih termasuk hukuman ya. Termasuk hukuman. Kalau misalnya tidak pakai sepatu ya mungkin harusnya ya digunakan dulu lah gitu ya. Terus berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki sapu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Terima kasih. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan ini penguasaan. Ini dapat kita lihat nanti ya. Juga itu termasuk kebutuhan yang mana itu ya. Kebutuhan bertahan hidup ini kebutuhan kesehatan, rumah, makanan. Ini cenderung ke kebutuhan fisiologis, fisik, secara fisik. Tapi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan
mendapat pengakuan. Nah, di sini ada sebuah kasus ya. Kita belajar bersama-sama, saya juga belajar ya. Dinda seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci kepada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh dia? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani, gurunya tadi ya, dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda itu, apa yang Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhannya terpenuhi? Ya, di sini masih contoh. Jawaban Dinda, jika Dinda menjawab, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Berarti kebutuhan yang diinginkan Dinda yaitu kebutuhan kesenangan. Ya, jika Dinda jawabannya seperti ini, Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit baru. Kebutuhan yang diinginkan Dinda adalah ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Jika jawabannya aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu saja, dengerin buku aja, itu kebutuhannya dia pengen belajar. Jika jawabannya aku sebel gambarnya tidak rapi, malah ibu guru tunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Dia pengen sama uangnya, kebutuhan penguasaan. Mari kita kita akan bareng ya. Tahun ini Dimas genap berumur 17 tahun. Dia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan dia berlatih menyetir. Dia terlihat senang sekali ketika berlatih sampai akhirnya dia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Mari kita bersama-sama menentukan kebutuhan apa yang dibutuhkan Dimas itu. Pernyataan yang pertama, jawaban Dimas, aku merasa bangga dan keren. Termasuk kebutuhan apa Bapak Ibu? Aku merasa bangga dan keren. Penguasaan hak, kebebasan, kesenangan, kasih sayang. Aku merasa bangga dan keren. Dan besok apa? Aku merasa bangga dan keren. Penguasaan. Yang diakui saya ini loh keren bisa naik mobil. Terus yang kedua, dia bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Apa? Termasuk kasih sayang, ingin diterima teman-temannya. Aku bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Itu dia ingin diterima teman-temannya. Terus yang ketiga, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Tempat yang aku suka. Jadi apa? Kebebasan. Dia ingin bebas. Menyetir mobil itu seru. Seru kesenangan. Kalau Mas Jeka itu termasuk kebutuhan apa ya? Kasih sayang dia agak itu ya. Cari perhatian ya. Dia ini mendapatkan kasih sayang dari sekarang kita bicara tentang posisi
Kampung. Cirinya yaitu kalau nada suaranya tinggi, menghadik, menunjuk-nunjuk, membentak-bentak, menyakiti orang hidup. Biasanya itu bisa secara fisik atau verbal dan secara psikis. Dampaknya apa bagi anak? Yaitu murid bisa menjadi pendendam. Terus yang kedua, murid bisa tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diambil. Ini ada di selanjutnya. Dan selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. ini ada yang kedua, itu dalam posisi kontrol tadi itu adalah termasuk membuat rasa bersalah, membuat anak rasa bersalah. Dan untuk membuat rasa bersalah ini itu nada suaranya tenang, cenderung melembut, namun kata-katanya menyalahkan murid. Yang kedua, guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dan membuat guru yang memeriksa. Seperti tadi. Nanti kalau saya dimana apa-apa bagaimana? Terus dampaknya pada murid yang jika kita termasuk dalam posisi pembuat rasa bersalah. Yang pertama yaitu dampaknya membuat murid merasa bersalah atau identitas gagal. Yang kedua, anak menjadi rendah hati dan menarik diri dari lingkungan. Ini ada lagi posisi kontrol yang bisa dibedakan ya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang orangnya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini adalah posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Pendidik sebagai teman. Cirinya itu nada suaranya sama, akrab, cenderung bersenggau-senggau untuk menghangatkan suasana, dan murid akan merasa senang, aman, akrab dengan guru. Dampaknya apa? Murid akan tergantung kepada satu orang. Yang kedua, murid tidak bisa mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Ada yang tahu dampak selanjutnya? Dampaknya dari kita kalau sebagai teman dengan murid bagaimana? Biasanya, murid biasanya kurang menghargai guru gitu. Itu dampak yang terjadi umumnya, malah cenderung anak-anak itu malah jangkar ya. Ini posisi kontrol. Dan
Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini adalah posisi kontrol pemantau. Jadi dari pemantau ini nada suaranya datar, tidak emosional, tidak bersenggol-senggol, dan tidak menggunakan nada tinggi. Ketika identitas diri positif atau berhasil, guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan atau konsekuensi. Jadi lebih posisi guru kontrol guru pemantau ini cenderung ke dikembalikan kepada peraturannya apa gitu. Untuk dampaknya dari anak, yaitu murid akan menghitung konsekuensi atau hadiah apa tanpa menarik nilai kebajikan, tanpa mengetahui apa toh nilai yang terkandung di sini, apa nilai yang saya dapatkan, positif apa yang saya dapatkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya mandiri. Ini adalah posisi kontrol yang terakhir. Nah, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa secara alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu dapat kembali ke kelas itu aja. Baik Bu, terima kasih. Ya, itulah 5 posisi kontrol ini. Dan ini adalah posisi kontrol manajer, di mana suaranya netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Posisi kontrol disarankan untuk membimbing murid. Ini adalah posisi manajer ini karena memiliki sikap disiplin positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah. Yang ketiga, guru akan terus mengajukan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Dampaknya murid lebih mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Dan diharapkan kita sebagai pendidik itu menggunakan posisi kontrol yang terakhir ini, yaitu sebagai manajer, di mana anak dibantu memecahkan masalah, menentukan solusi apa dengan perbuatannya itu. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu guru sudah melakukan di awal tahun pelajaran untuk keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini yaitu yang pertama, keyakinan kelas itu lebih bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Maksudnya di sini pernyataan yang
mudah dipahami oleh anak, mudah untuk diikuti dan mudah untuk ditaati. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh siswa. Keyakinan kelas ini sebenarnya dapat diterapkan di lingkungan tersebut dan semua warganya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini langkah-langkah dari keyakinan kelas, yaitu yang pertama adalah kalau saya main itu anak-anak saya minta untuk membuat peraturan apa yang ingin dibuat untuk kelas kita. Jadi saya membuat kertas kecil-kecil, saya berikan kepada per anak. Jadi satu-satu saja, kamu ingin peraturan yang bagaimana untuk kelas kita. Nah, itu nanti kan ada bermacam-macam. Ada yang berkata tidak boleh membuang sampah sembarangan, terus ada datang tepat waktu. Ya, untuk kata-kata yang negatif yang menggunakan kata tidak, jangan, dilarang itu diubah menjadi kalimat positif. Contohnya misalnya kalau peraturan tidak boleh mencontek ketika pelajaran. Nah, untuk jadi keyakinan kelas diubah saja menjadi jujur dalam mengerjakan tugas. Nah, itu. Misalnya lagi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita ubah kata-katanya dengan kata-kata positif, yaitu membuang sampah di tempat sampah. Misalnya lagi tidak boleh saling mengejek antar teman. Bisa juga menggunakan kata positif, yaitu saling menghormati antar teman, seperti itu. Setelah itu anak disuruh maju menempelkan ke depan, disepakati bersama-sama peraturan apa yang kita pakai. Setelah itu kita beritahu apa yang kita harus kita lakukan dan yang tidak kita lakukan. Setelah itu kita sepakati, saya buat untuk penandatanganan kesepakatan kelas. Jadi anak-anak itu nanti tanda tangan satu-satu seperti itu untuk mensepakati keyakinan kelas yang kita buat. Di sini ada beberapa peraturan. Mari kita tentukan nilai kebajikan apa yang dituju dari peraturan tersebut. Di sini ada peraturan kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai-nilai yang positif yang akan muncul pada diri siswa itu apa ya? Kembalikan barang ke tempatnya. Apa tempat itu? Tanggung jawab. Anak diminta bertanggung jawab, yaitu mengembalikan barang ke tempatnya. Terus dilarang mengganggu orang lain. Di sini nilai kebajikan yang dituju apa? Dilarang mengganggu orang lain, yaitu saling menghormati. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini termasuk nilai kebajikan disiplin. Terus dilarang melakukan kekerasan. Di sini nilai ketujuh adalah keamanan, menjaga keamanan. Dilarang menggunakan narkoba. Di sini nilai kebajikan yang dituju adalah kesehatan. Terus bergantian atau menunggu giliran. Nilai kebajikan di sini yang dituju adalah saling menghormati, saling menghargai. Dilarang merokok. Nah, ini harusnya katanya tidak dilarang ya. Ini termasuk nilai kebajikannya kesehatan, menjaga kesehatan. Gunakan masker. Nilai kebajikannya kesehatan. Berjalan di kelas dan koridor. Nah, ini merupakan nilai kebajikannya yang dituju adalah keamanan. Apalagi kalau anak-anak sering berjalan pleset-plesetan itu ya. Terus yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini mungkin kita sudah melakukan, tapi kita tidak menyadari bahwa kita melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Proses
Di sini ada contoh sedikit garis fungsi dari saya. Ya mungkin belum sempurna nih.